Dan yang kedua adalah dalam kesendirian itu kita harus menghadapi, harus masih melanjutkan kehidupan dengan berbagai pergumulan yang masih ada, masih harus berhadapan dengan beban-beban yang tentunya juga tidak mudah. Kadang-kadang beratnya pergumulan itu tidak terletak pada apa yang harus dihadapi, tapi ketika kita harus menghadapinya itu adalah seorang diri. Sudah menjadi naluri kita Bapak Ibu, bahwa kita itu ingin bersama-sama dengan yang lain. Kita ini makhluk sosial. Kesendirian itu seperti menjadi hantu dalam hidup. Dan itu yang rupanya harus dihadapi. Mengapa di rumah kita Bapak Ibu, di ruang makan kita, biasanya kalau ada meja makan itu tidak ada, di sana ada kursi tapi tidak ada yang kursinya itu sendirian, bukan? Kalau rumah yang sederhana dengan keluarga yang kecil, barangkali setidaknya kalau suami istri ya 2 kursi, kalau enggak 4 kursi, kalau enggak 6 kursi, 8 kursi, 10 kursi biasanya. Karena apa? Karena makan itu bukan hanya sekedar kebutuhan perut, tapi juga kebutuhan sosial. Itu sebabnya mengapa kita memerlukan teman. Itu sebabnya mengapa Pak Yusak berkomunitas seperti yang tadi sudah kita lihat para sahabat datang. Karena kita ingin bersama dengan orang lain. Tetapi ketika kebersamaan dengan orang lain, apalagi orang yang kita kasihi, harus dipisahkan, itu sesuatu hal yang tidak mudah. Apalagi harus dipisahkan dalam situasi yang kita tidak siap. Karena mungkin yang kita bayangkan, skenario kita dengan segera mengupayakan pertolongan, dengan segera mendapatkan perawatan, dengan segera berkonsultasi ke dokter, gambaran kita bahwa semuanya akan kembali seperti yang kita harapkan. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, dan itu seperti sebuah mimpi, tetapi ternyata benar-benar terjadi. Nah, ketidaksiapan itu yang membuat perpisahan itu menjadi sesuatu yang mudah, yang menghantar kita kepada rasa sendiri. Dan selain sendiri juga harus menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan, yang pergumulan yang tidak mudah. Bapak Ibu, firman Tuhan pada saat ini memberikan satu gambaran yang semacam itu. Ketika dikatakan, didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Jadi penggambaran tentang kesendirian, kesepian, keterpencilan. Itu seperti orang yang berada di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan. Bapak Ibu kalau pernah ke padang gurun, itu rasanya kita kecil sekali. Kalau kita berada di situ dan kita mengalami kesulitan, kita teriak sekencang apapun, mungkin tidak ada orang yang peduli. Benar-benar merasa sendiri. Dan beban-beban yang berat dalam pergumulan itu digambarkan dalam gambaran yang berikutnya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Laksana Raja Wali yang menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Itu mengusik kenyamanan yang dilakukan oleh induk Raja Wali itu kepada anak-anaknya yang sedang berada di dalam sarang. Itu digoyang bangkitkan, itu diguncang-guncangkan, sehingga Raja Wali, anak Raja Wali itu merasa gerah, sehingga anak Raja Wali itu terpaksa harus keluar dari sarangnya, sehingga anak Raja Wali itu harus menjatuhkan dirinya dari ketinggian tebing dan terpaksa harus belajar terbang ketika sayapnya belum sempurna.
Jadi saya rasa dua penggambaran ini. Tetapi yang menarik adalah apa yang dilakukan Tuhan. Jadi dikatakan tadi bahwa kita ini seperti orang yang terpencil di padang gurun, tetapi Tuhan menggambarkan di sini, mengelilingi kita dan mengawasi kita, menjaga kita seperti menjaga biji mata. Kita tahu biji mata itu alat yang sangat vital bagi kita, tapi rapuh. Supaya dia tetap aman dan supaya dia bisa berfungsi dengan baik, maka dilengkapi dengan faktor pendukung yang lain. Supaya dia tetap aman dan supaya dia tetap berfungsi, kenapa Tuhan itu mengaruniakan kepada kita rambut? Menjaga supaya air tidak masuk dalam mata kita. Ya rambut ini, ya rambut ini, ya rambut ini. Ini kan sebenarnya kan perlindungan berlapis. Supaya kalau kita menyiramkan air pada saat mandi, air itu bisa tidak masuk ke dalam mata karena dia ada penahannya dan berbelok. Supaya mata kita bisa tetap aman dan tetap berfungsi, mengapa Tuhan mengaruniakan kepada mata itu air mata? Kalau sampai tidak keluar air mata kita, itu bisa bahaya bagi mata kita. Mengapa Tuhan mengaruniakan refleks mata? Supaya ketika ada benda-benda kecil yang akan masuk ke dalam mata kita, bisa segera dilindungi. Belum cukup itu, Tuhan mengaruniakan kepada kita refleks yang lain. Refleks kepala kita menghindar, refleks tangan kita menangkis demi melindungi mata. Nah, ini sebuah gambaran bagaimana yang lunak, bagaimana yang lemah, tetapi yang istimewa itu dilindungi, itu dijaga oleh Tuhan. Dan kita percaya, kita yang bisa merasa sendiri, merasa terpencil, merasa lemah, Tuhan pun juga menjaga kita. Sama halnya dengan penggambaran yang berikutnya, laksana Raja Wali menggoyang bangkitnya isi sarang. Ini cara Raja Wali mendidik anak supaya bisa terbang. Kalau dia terus berada di dalam sarangnya, terus menikmati kenikmatan sarangnya, dia akan menjadi Raja Wali yang terus lemah. Dan Raja Wali yang di sini digambarkan itu adalah Raja Wali berbina. Raja Wali yang melindungi. Nah, kita mungkin bisa lebih jelas bagaimana cara Raja Wali betina atau mungkin ayam betina itu melindungi anak. Seekor ayam itu bisa melawan anjing yang besarnya lebih besar dari dirinya. Ketika anjing itu mengancam anaknya, dia bisa seolah-olah membesarkan badannya dengan bulu-bulunya yang dimekarkan gitu, dan dia berani bertahan. Mungkin kalau kita menggambarkan ini melalui kehidupan Butina semasa hidup, salah satu hal yang sama, bagaimana seorang ibu itu melakukan sesuatu tanpa mengecilkan bapak, tapi ibu biasanya dia rela lapar asal anaknya bisa kenyang. Dia rela mendampingi anaknya sehari-hari. Kalau biasanya kalau suami itu nggak selalu bersama dengan anak, jadi nggak tahu anak itu rewel kapan. Tapi kalau seorang ibu, dia tahu dari pagi sampai mata suami terbenam. Ya, bukan hanya pada saat sampai matahari terbenam, tapi sampai mata suami terbenam. Betul ya ibu? Saya ingin memberikan apresiasi kepada seorang ibu. Saya pun juga punya seorang ibu yang walaupun kadang-kadang cerewet, walaupun tidak semua ibu cerewet, tapi saya membuktikan anak saya lebih mendengar istri saya daripada saya. Padahal sering dicerewetin, lebih terkenal. Dan memang seperti itu. Nanti kalau sudah dewasa,
kata-kata yang diucapkan oleh mamanya itu biasanya lebih terkenal. Bukan berarti yang dari papanya tidak terkenal. Jadi sekali lagi bukan untuk mengecilkan Pak Yusa, karena saya juga laki-laki, Pak. Saya juga seorang ayah. Tapi apresiasi atas apa yang dilakukan saya rasa seperti Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Kok tega ya? Kadang tega itu merupakan bagian dari kasih yang membuat anak-anaknya, keluarganya itu menjadi kuat dan menjadi matang. Nah, maka sangat bisa dipahami mengapa kepergian kekasih kita, Ibu Tina ini, membuat kita pasti ada dalam duka yang mendalam. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu tetap menjaga. Seperti Tuhan menjaga biji mata kita dengan berbagai perangkat. Seperti Tuhan digambarkan Raja Wali yang walaupun dia menggoyang bangkitkan isi sarangnya, tapi dia tidak lupa. Dia tetap mengawal, dia tetap menjaga. Kalau anaknya itu pada saat terbang tidak kuat, makanya dikatakan dia melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukung di atas kepaknya. Artinya apa? Hidup Raja Wali itu bisa mengukur sejauh mana situasi berat yang dihadapi oleh anak-anak itu harus segera ditolong. Bukan tidak berat, tapi Tuhan tahu sampai sebatas apa dia akan turun tangan dan menolong. Saya rasa hal yang sama Pak Yusa, Grace, suami, anak-anak, saya rasa sama. Bukan tidak mudah, bukan ini sesuatu yang mudah. Ini sesuatu yang berat, tapi Tuhan tahu sampai sebatas mana dia akan terus menjaga dan menolong supaya Pak Yusak dan seluruh keluarga itu tetap kuat. Itulah janji Tuhan. Kiranya itu yang membuat walaupun sulit tetapi hidup itu ada pengharapan. Hidup itu katanya digambarkan seperti orang bernafas, Pak. Ada udara yang kita hirup, tapi ada udara yang kita hembuskan. Pada saat kita menghirup nafas kita, di situ digambarkan bahwa kita itu sedang berharap hidup. Ada pengharapan atas itu. Kalau kita tenggelam, kita sulit berenang, kita ingin hidup, saat kaki kita masuk ke dasar kolam, kita akan menjejakkan kaki kita supaya kita bisa sampai ke atas. Setelah sampai ke atas, maka kita akan menghirup udara dalam-dalam. Itu artinya kita masih ingin hidup. Itu pengharapan. Hidup adalah kombinasi antara pengharapan dan yang kedua adalah kepasrahan. Kalau kita bernafas, itu ada udara yang kita hembuskan. Hembusan itu adalah hembusan kepasrahan. Kalau kita menghembuskan, itu ada sisi kepasrahan terjadi. Dan ada sisi kelegaan. Itu sebabnya mengapa tidak ada istilah menghirup nafas terakhir, itu enggak ada. Yang ada adalah menghembuskan nafas terakhir. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu yang dikatakan Yesus di atas kayu salib. Dan setelah itu sebuah kepasrahan dalam kelegaan. Hidup adalah kombinasi dari dua hal, di mana kita memiliki pengharapan, tetapi kita juga memiliki kepasrahan, keberserahan yang penuh kepada Tuhan. Ya, kiranya dua hal ini yang juga bisa memberikan kepada Pak Yusak dan seluruh keluarga kekuatan bersama dengan janji Tuhan yang akan selalu menjaga kita. Mungkin kita menemui hari-hari yang gelap dalam beberapa waktu ini. Kita masih berkumpul bersama, mungkin itu belum terasa. Tapi ketika nanti kita pulang, ketika kita sendiri, ketika kita merasa ada sesuatu yang asing dan aneh, karena ada sesuatu yang berkurang, tidak seperti biasanya, itu adalah satu fakta yang akan kita hadapi.
Tapi biarlah ketika itu terjadi, kita tetap berharap dan berserah pada karya Tuhan yang akan menolong Pak Yusak seluruh keluarga untuk bisa menghadapi situasi. Kematian di satu sisi menyedihkan, tapi di sisi lain kematian itu agung. Semua orang akan mengalaminya. Kematian itu pintu gerbang yang akan membawa kita kepada kehidupan. Tidak ada orang yang bisa sampai ke seberang kalau tidak melalui ambang pintu yang namanya kematian. Dan kekasih kita diperkenankan untuk melewati lebih dulu daripada kita. Beliau berjumpa dengan Tuhan di dalam keabadian. Sesungguhnya itu yang juga kita rindukan. Hidup yang terindah adalah ketika kita bisa bersekutu dengan Tuhan, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Saat ini kita sudah bisa bersama dengan Tuhan, menjalin dan membangun kedekatan dengan Tuhan melalui apa yang sudah Pak Yusak lakukan, berkegiatan di gereja bersama dengan ibu menjadi asyir. Asyir itu artinya mulut yang tempat di mana makanan itu akan masuk ke dalam tubuh dan menyehatkan. Asyir itu adalah mulut tempat di mana anggota jemaat akan masuk ke rumah ibadah dan akan dikenyangkan, disegarkan oleh firman Tuhan. Jadi betapa luar biasanya. Persekutuan itu sudah mulai kita bangun saat ini. Tetapi kekasih kita diperkenankan untuk mendahului persekutuan muka dengan muka bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun berat, mari kita belajar untuk melepaskannya dan mengucapkan kepadanya selamat berjumpa dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Daud, dia tidak akan kembali, tapi aku yang akan ke sana pada saatnya. Tetapi ketika Tuhan masih mengorbankan kehidupan hari ini, mari kita jalani dengan tetap hidup lebih baik dan lebih baik. Pak Yusak dan seluruh keluarga, kiranya Pak Yusak terus diikat dalam ikatan cinta kasih Tuhan. Kiranya anak, mantu, cucu-cucu bisa menjadi alat penghiburan dari Tuhan, memberikan kekuatan bagi Pak Yusak. Kiranya Tuhan memberkati Pak Yusak dan seluruh keluarga. Amin.